Mbak Sherly Anavita, selain instrumen kekuasaan, negara juga butuh oposisi berkualitas. Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bergabungnya Partai Gerindra melalui Prabowo Subianto yang menjadi Menteri Pertahanan dan disusul kemudian oleh Sandiaga Salahuddin Uno yang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, seolah membuat kekuasaan Presiden Jokowi semakin kuat tak terbatas. Seperti diketahui saat ini oposisi secara de jure memang tinggal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS saja. Itulah yang disorot oleh influencer Sherly Anavita Rahmi. Dikutip dari Potensi Bisnis, Sherly mengklaim bahwa sekarang semua instrumen kekuasaan negara ada di genggaman Jokowi hingga 2024 nanti. Sehingga dengan keadaan yang demikian, menurut Sherly, seluruh janji dari kampanye Presiden Republik Indonesia Joko Widodo seharusnya dapat dilaksanakan dan tidak boleh gagal dengan alasan apapun. Sherly menambahkan, dengan kekuatan penuh di parlemen dan pemerintahan, tidak ada alasan untuk Presiden Jokowi gagal sebagai pemimpin. Zadis share, memang baru 6 tahun lebih Presiden Jokowi memegang tampuk pimpinan sebagai RI1, tapi sudah banyak yang telah beliau lakukan. Kesampingkan dulu soal pencapaiannya di bidang infrastruktur maupun bidang-bidang lain, kita fokus pada pencapaiannya terkait pandemi COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Perlu diketahui, Bloomberg menyusun daftar negara dengan penanganan terbaik COVID-19 sekaligus menjadi negara teraman berdasarkan angka-angka sejumlah pengkategorian: kasus per bulan per 100.000 populasi, kasus kematian per bulan, total kematian per sejuta populasi, jumlah kasus positif, dan akses terhadap vaksin COVID-19. Hasilnya Indonesia berada di urutan ke-19 dengan SKB 66 dengan kasus per bulan per 100.000 populasi di angka 42, kasus kematian per bulan 2,4%, total kematian per sejuta populasi 58, jumlah kasus positif 12,5%, dan akses terhadap vaksin 4 dengan skala 1 hingga 5. Sementara ketika penanganan COVID-19 disandingkan dengan upaya pemulihan ekonomi secara bersamaan, Indonesia menjadi negara yang masuk dalam 5 besar atau top 5 terbaik. Jadi kita ini termasuk top 5 yang bisa menangani secara berimbang antara COVID-19 maupun pelunakan atau penurunan kontraksi ekonomi. Jelas Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PJPN Erlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual dari BNPB Jakarta pada Senin 12 Oktober 2020 dikutip dari Kompas TV. Peringkat Indonesia itu di bawah Cina, Taiwan, Lituania, dan Korea Selatan. Biji manis share, adakah tanda-tanda awal kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi sejauh ini? Tapi ada yang patut diapresiasi dari Sherly Anavita ketika influencer ini mendorong semua pihak untuk dapat terus semangat dalam menjalankan amanah untuk membangun Indonesia. Semangat selalu dalam pengabdian kepada negeri untuk Pak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Pak Prabowo, dan Bang Sandi. Semangat selalu juga untuk kita semua, rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ada yang sedikit mengganjal juga terkait dengan pernyataannya yang berikut ini. Pak Jokowi seyogyanya kini bisa bernafas lega tatkala Pak Prabowo bisa diajak bekerja sama. Anak dan menantu sudah terpilih menjadi wali kota. Habib Rizik yang vokal pun sudah jadi tersangka kasus kerumunan di tengah pandemi corona, dan yang berani jadi oposisi pun hanya PKS yang tersisa, kata Sherly. Share, jelas tidak perlu ada kelegaan sedikit pun dari Pak Jokowi. Buktinya, Edi Prabowo tersangka koruptor pun Juliari Batubara, padahal mereka adalah teman. Artinya tidak selamanya teman memberi kelegaan. Banyak atau ada juga teman yang malah menjadi beban. Terkait anak dan menantu yang terpilih sebagai wali kota, prosesnya silakan dipantau, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Kemudian, lah ini seperti ada yang tidak pada tempatnya terkait dengan Habib Rizik. Sebutan bahwa Habib Rizik yang vokal agaknya terlalu norak. Agar lebih bijak, sebaiknya belajar untuk membedakan maksud antara Habib Rizik yang vokal dan Habib Rizik yang provokatif dan tidak tahu aturan. Karena di Indonesia ini siapapun yang vokal pasti akan diperlakukan berbeda dengan mereka yang provokatif dan tidak tahu aturan. Masing-masing sesuai dengan perundangan
perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, memang patut diacungi jempol soal kemauan PKS yang tetap beroposisi. Salut. Tapi jelas hampir 7 tahun lebih, Indonesia minim oposisi yang bermutu. Kita butuh oposisi yang cerdas. Kita, Indonesia, sudah enak dengan oposisi yang membiarkan hoax bertebaran kemudian dipakai untuk menyerang lawan politiknya. Kita tidak ingin oposisi yang katrok yang menyamakan kedudukan Ormas FPI dengan institusi kepolisian. Kita tidak butuh oposisi yang semodel itu. Indonesia membutuhkan oposisi yang mengkritisi sekaligus mempersatukan. Rahasia Jokowi tetap kuat meskipun para menteri terpapar COVID-19. Ditulis oleh Ayas dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Satu persatu jajaran Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf terpapar COVID-19. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga dinyatakan positif COVID-19. Namun pada 27 April 2020, beliau dinyatakan sembuh oleh Dr. Budi Sudistia, SPTHT, Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Setelah sembuh, Budi Karya langsung tancap gas bekerja dan aktif kembali sebagai menteri. Setelah itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo juga positif COVID-19. Menyusul Menteri Agama Fakhrul Razi yang pada hari ini, Senin 21 September, dinyatakan positif COVID-19. Beberapa menteri yang positif COVID-19 tentu membuat berasumsi bahwa Presiden Jokowi punya peluang besar terpapar COVID-19. Sebagai presiden, beliau kerap melakukan rapat bersama dengan para menteri. Presiden Jokowi sebenarnya sudah rutin melakukan tes swab. Namun alhamdulillah hasilnya negatif. Hal ini tentu bisa memunculkan pertanyaan, kira-kira apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sehingga sampai saat ini tidak terpapar COVID-19, meskipun sering bertemu orang-orang yang dinyatakan positif. Bahkan beliau juga pernah bertemu dengan Wali Kota Solo Purnomo yang kemudian dinyatakan positif COVID-19. Setelah dites swab, beliau tetap negatif. Presiden Jokowi memang terkenal punya daya tahan tubuh yang luar biasa. Selama menjadi presiden, belum pernah terdengar beliau sakit. Padahal pekerjaannya sangat berat. Beliau seringkali berkunjung ke beberapa daerah dalam satu hari. Beliau seperti sangat tahan banting meskipun fisiknya kurus. Ada yang pernah mengatakan, katanya beliau rajin minum jamu sehingga punya daya tahan yang luar biasa. Beliau sadar betul akan bahaya COVID-19. Beliau mengerti jika dirinya punya potensi besar terpapar COVID-19. Sebab beliau sudah sering berinteraksi dengan orang-orang yang dinyatakan positif COVID-19. Ternyata selama ini beliau melakukan hal-hal yang unik yang bertujuan untuk menghindar dari penyebaran COVID-19. Pertama, Presiden Jokowi tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19, termasuk ketika berbicara empat mata dengan para menteri. Hal ini memang sudah lumrah dilakukan masyarakat saat ini. Namun melakukan hal tersebut secara konsisten saya kira luar biasa. Saya sendiri kadang tidak bisa konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan ketika keluar rumah. Kedua, Presiden Jokowi juga tak pernah menyalakan penyejuk udara atau AC ketika beraktivitas di istana. Kemungkinan hal ini yang menjadi faktor penting kenapa sampai saat ini beliau masih tidak terpapar COVID-19. Menurut penelitian, ruangan ber-AC memang menjadi media yang baik untuk penyebaran COVID-19. Saya kira orang-orang di kantor sering lupa dengan hal ini. Mereka tidak tahan bekerja kalau tidak menyalakan AC. Wajar jika di DKI Jakarta klaster perkantoran menyumbang kasus positif COVID-19 yang cukup besar. Saya sendiri kerja di kantor, setiap hari AC terus nyala. Banyak karyawan yang kepanasan kalau tidak dinyalakan. Apa yang Presiden Jokowi lakukan seharusnya bisa dicontoh oleh masyarakat. Ruangan ber-AC bisa menjadi media yang baik dalam penyebaran COVID-19. Saya kira banyak sekali yang belum menyadari bahwa menyalakan AC bisa mempermudah penyebaran COVID-19. Mungkin dianggapnya ruangan ber-AC tidak terlalu berpengaruh, yang terpenting jaga jarak dan memakai masker. Padahal yang ber-AC juga punya andil dalam penyebaran COVID-19. Saya kadang bertanya-tanya, kenapa sepertinya mayoritas hanya warga kota saja yang mudah terkena COVID-19? Warga desa sepertinya jarang sekali terkena COVID-19.
Salah satu penyebabnya mungkin karena mereka tidak berada di ruangan ber-AC. Mereka juga tidak terus berdiam diri di rumah. Mereka bekerja di kebun, sawah, dan pekerjaan lainnya. Di antara mereka bahkan tidak memakai masker. Meskipun sudah menjadi presiden, saya kira Presiden Jokowi tidak masalah jika berada di ruangan yang AC-nya dimatikan ketika bekerja. Beliau pernah menjadi rakyat kecil yang miskin. Beliau orang desa. Beliau sudah terbiasa tidak menggunakan AC. Bahkan mungkin beliau merasa tidak nyaman berada di ruangan ber-AC, seperti kebanyakan orang desa yang lain. Saya sebagai orang desa juga tidak betah berada di ruang ber-AC. Tidak tahu mengapa ketika berada di ruang ber-AC, rasanya pusing dan badan menggigil. Meskipun sudah lama bekerja di kantor yang ada AC-nya, sampai sekarang saya belum merasa nyaman berada di ruangan ber-AC. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi mungkin bisa ditiru oleh pejabat lain. Tak ada salahnya untuk sementara tidak menyalakan AC agar sirkulasi udara dari luar bisa lancar. Lebih baik buka jendela selebar-lebarnya. Semoga dengan langkah kecil ini bisa mencegah penyebaran COVID-19. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.